Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya boleh berjumpa kembali pada hari ini 22 Agustus 2022. Sungguh kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar menjamah hidup kita dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Hingga pada saat ini kita masih dapat menikmati berkat-berkat-Nya, bahkan dapat melakukan aktivitas kita. Saudaraku, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memenuhi setiap kita, sehingga kita boleh tunduk taat sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberkati setiap kami. Kami penuhi dengan kerinduan dan haus akan Tuhan. Urapi kami ya Bapa, ajar kami, sehingga kami mau dengar-dengaran dan taat kepadamu. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Firman Tuhan adalah Hidup. Nah kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Mari saya ajak kita untuk mendengarkannya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang kepada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah saudaraku, kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kapanpun dan dimanapun, kita menemukan ada begitu banyak godaan yang dapat membuat kita jatuh. Karena itu, hampir mustahil untuk bisa tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya, yang artinya melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin bisa tetap hidup kudus jika kita tidak menghidupi firman Tuhan, sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh dalam firman. Bagi pemazmur, saat ia hidup dalam firman, ia tidak akan mendapat malu.
Pemazmur tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu dalam hidupnya. Juga bukan hanya direnungkan saat diperlukan. Ia sangat rindu akan firman Tuhan. Ia menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hatinya, sehingga itulah yang menuntun jalan hidupnya setiap hari. Baginya, firman Tuhan bukanlah beban, melainkan membawa sukacita. Pemazmur tidak menyimpan firman itu untuk dirinya sendiri. Ia membagikannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Bagaimana agar kita tetap dapat hidup dalam firman-Nya? Kita boleh menyediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman-Nya. Dan kita juga boleh belajar menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Dan juga kita akan mempraktekkan firman yang telah kita pelajari dan mengingatnya di dalam langkah hidup kita setiap hari. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita pelajari dan kita ingat akan berakhir jika kita tidak pernah menerapkan dalam kehidupan kita. Ketika pemazmur mengalami sesuatu masalah, di mana dia diasingkan di negerinya sendiri, dia bertekad untuk terus berserah kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti membuka jalan baginya, sehingga dia dikuatkan dan memperoleh dorongan semangat dengan firman yang ia dengar. Kita harus seperti pemazmur yang bertekad akan terus belajar firman Tuhan setiap hari, bersemangat membaca Alkitab setiap hari dan mengisi firman Tuhan itu seperti vitamin rohani, agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita simpulkan firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita bertekad untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita mari bertekad untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita bertekad untuk melayani Tuhan. Amin. Demikianlah saudaraku, renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersama-sama rindu dan bersemangat untuk melakukannya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar, menguatkan kami. Firman-Mu membentuk kami menjadi orang yang berkemenangan, yang kuat senantiasa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Penuh hidup kami sepanjang hari ini, kami dapat melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.